Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Bidang Pemerintahan Pangan. Hadirin yang berbahagia, memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan basmalah agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pegang semua. Kira-kira cukup enggak? Materinya itu kan sudah dibaca, kan cuma 19 slide. Sudah paham kan ya? Kalau sudah paham, saya akhiri. Belum tahu ya? Ya, jadi saya pakai ini aja mas. Ya. Ini judulnya 9 strategi capai laba. Laba itu keuntungan Bapak. Jadi laba itu sebenarnya rumusnya sederhana, tapi kita tidak banyak fokus ke rumusnya. Yang kita fokuskan ke labanya. Sebenarnya tidak. Tindakan itu salah. Laba itu sama dengan total penghasilan dikurangi total biaya. Jadi panjenengan sebagai peternak, sebagai pengusaha harus berpikir bagaimana menekan biayanya, kemudian di sisi yang lain meningkatkan penghasilannya. Makanya sebenarnya pakan ini sangat penting karena 60-75% dari biaya produksi itu ada di pakan, Pak. Dan kadang-kadang problemnya di peternakan, ini tolong bagi teman-teman nanti yang sudah ikut pelatihan ini, jangan sampai peternakannya atau kandangnya bau, Pak. Hati-hati, nanti saya hafalin wajah-wajahnya. Kalau kemudian saya ke kandang kok masih bau, berarti ilmu yang saya paparkan nanti, karena ada penggandaan probiotik Pak, itu jarang dibahas. Jadi jenengan kalau misalkan beli probiotik 1 botol 1 liter itu kan 20-30 ribu. Ini jenengan hanya butuh 2 botol saja, gandakan jadi 50 liter Pak. Dan itu insya Allah manfaatnya sama. Karena saya sudah... Oh ada ini ya, ada apa itu? Molasses. Enggak, ini apa yang kecil ini? Ya. Yakul, tetes tebu, kunyit. Pak, ini kita giling tadi jadi ini. Oh apa aja Bu? Kunyit, Ini, ambilin mic-nya. kunyit, temulabek, temu ireng. Ini bahan-bahannya untuk bikin pakan kolase. Ini dedak Bu ya? Ini deda, ini untuk perbanyakan. Garam ya, garam. Terus bahannya ini ada tetes tebu, ada dedak, ada Yakult, minuman juga bisa ya. Ada IM4. Terus yang kuning wadah ini apa Bu? Nanti di. Oh ya. Biar Pak Rahman yang jelasinya. Atau jagung atau ada bahan lain dimasukkan drum itu namanya udah silase Pak. Cuman kalau silase dia harus hijau. Sedangkan fermentasi ini kan kita butuh probiotik. Probiotiknya kalau misalnya kita beli yang pabrikan begini, ini kan sekitar 20-30 ribu, bahkan ada yang 35. Ini kita gandakan, bisa gandakan sendiri. 2 liter ini bisa jadi 50 liter. Ini sebenarnya cukup cuman 1 botol Bu. Ini 1 botol, ini 2. Kemudian kunyit, kan ini sekalian jamu ternak ya. Kalau di Madura kan terkenalnya kan jamu ya. Kunyit, temulawak, temu ireng kalau ada, masing-masing 1 kilo. Terus kalau ada jahe sama kencur, masing-masing 1/4 atau setengah kilo. Gak usah banyak-banyak kan mahal itu jahe. Nah, kemudian ini kita pakai nasi 1 genggam sebenarnya cukup. Ini double sebenarnya Bu, ini nggak usah. Jadi kalau sudah pakai E4 nggak perlu Yakult. Kalau nggak ada E4 Yakult boleh, karena ini mudah didapat. Nah ini sudah tahu bedanya temulawak sama kunyit kan ya? Temulawak kunyitnya kecil kayak saya. Temulawak kunyit, terus kemudian temu ireng,
Ya temu-temuan itu Pak. Bapak ketemu saya ya temu begitu ya. Sama jahe. Nah, ini sebenarnya Pak, ini di blender. Terus ini nanas. Harusnya kulitnya tidak dibuang. Jadi nanas utuh itu dipotong di blender sama kulitnya. Fungsinya jadi kalau misalkan 2 biji Pak, jenengan kalau misalkan makan nanas ya, kulitnya jangan dibuang Pak, bisa direbus bikin minuman probiotik untuk kita. Kulitnya itu sangat bagus itu. Ini bisa kemudian karena ini cuman dalamnya ya, selain kemudian dia bisa bikin harum, ini starternya untuk probiotiknya. Sudah ya. Kemudian ada dedak, bisa pakai dedak jagung, bisa pakai dedak padi. Yang ini. Ini yang sudah dianu ya, giling ya. Nah, air. Tuang aja sini. Nah, ini prosesnya. Ini ada air, nanti akan kita bikin airnya 45 liter. Nanti totalnya kan sekitar 50. Jadi airnya nanti ditambah. Proses yang pertama, tetes harus dilarutkan dulu. Tetes tebu, molasses, ini dilarutkan di air, kemudian diaduk sampai rata, baru ini dimasukkan Pak. Setelah itu, intinya kan gini, ini probiotik ini kan lagi dorman, lagi tidur Pak. Dia harus dibangunkan dengan energi. Energinya kan dari sini. Nah ini dulu dilarutkan dulu Mbak. Jangan masuk dulu. Aduk dulu. Diaduk dulu sampai larut. Kemudian probiotik itu baru dimasukkan, kemudian didiamkan minimal 15 menit. Jadi dia harus dibangunkan minimal 15 menit. Biarkan 15 menit baru bahan semua ini nanti masuk. Oh iya. Nah, singkat cerita, kalau sudah masuk semua, ini misalnya dipenuhin, kemudian ditutup. Ini hari Rebo ya, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ketiga itu nanti dibuka pelan-pelan, diaduk, habis itu ditutup lagi Pak. Hari kelima dibuka lagi, aduk lagi, tutup lagi Pak. Hari ketujuh aduk lagi, itu sudah bisa dipanen sudah. Kurang ini sih, kurang. Kalau sudah hari ketujuh, itu jenengan wajib masukkan ke botol yang 1 literan atau 2 liter Pak. Tujuannya apa? Jenengan kayak ini kenapa kok 1 liter begini? Ini kan buka tutup. Kalau ini dibiarkan di sini, dibuka tutup, nanti terjadi reaksi di situ, busuk dia. Tapi kalau ini kan yang lain kan aman. Ini sampai habis, nanti lagi. Mau menggandakan, nggak usah beli ini. Pakai yang sudah jadi itu, kita pakai lagi untuk starter. Terus berlanjut. Berlanjut. Hari ketiga. Untuk aplikasinya bisa ditambahkan air minum. Kalau air minumnya nggak habis, jangan dibuang ke situ. Kasih ke kotorannya. Nggak bau. Kotoran bawah boleh. Ketika dikumpulin, ditaruh di sini, dibuang di kotorannya itu. Air sisa minumnya itu loh, kan ada probiotiknya. Iya. Jadi nyambung terus. Iya. Dari kebun ke kandang, dari kandang ke kebun. Jadi sebenarnya petani peternak itu tidak perlu beli pupuk. Kita sudah produksi pupuk. Begitu. Ini sudah jadi Pak, apa langsung dibikin pakan kolase itu? Bisa juga untuk proses fermentasi ini. Oh. Jadi, Gitu. Ini kan pakan olahan. Iya. Tadi kan ke air minum atau ke kotorannya. Kalau ini jerami digiling. Jadi pengolahan itu ada 3 Pak ya. Fisik, biologi, kimiawi. Kalau 3-tiganya itu dilakukan, itu mantep Pak. Kalau ini panjang, misalkan rumput ukurannya partikelnya panjang dengan yang 3-5 cm,
masuk ke ternak kan lain Pak. Ibaratnya kalau mesin itu dia lebih mudah memproses yang partikelnya kecil. Sebagai contoh, kalau beli es batu yang utuh dilarutkan di air, bandingin dengan es batu dicacah, dipukul-pukul, larutkan ke air, reaksinya lebih cepat mana? Yang dicacah. Karena luas permukaannya lebih banyak. Jadi proses kimia begitu. Nah, itu proses fisik. Proses kimia itu bisa menambahkan garam. Nah, kalau proses ini tidak disarankan pakai garam. Kenapa? Garam itu musuhnya mikroba. Kalau kebanyakan mati. Ya, Pak Rahman. Intinya kita itu kalau bikin kolase, bikin bahan-bahan seperti ini telah jadi, baru kita caranya itu disiramkan atau seperti apa Pak Rahman? Ini dia dihamparin, kemudian bahan-bahan dicampur, ini kan dilarutkan. Ya. Jadi ketika ini larutan ini udah jadi, ini bisa dilarutkan ke air lagi kan Pak? Oh, dalam ukurannya? Misalkan kalau ini sekitar 300 ml, Ya. satu gelas, itu ke 20 liter air. Oh, 20 liter. Baru disiram ke... Disiram ke sini. Setelah- Setelah siram, diaduk lagi, masuk ke drum. setelah disiram langsung masuk ke drum gitu Pak ya? Tidak dibiarkan dijemur atau seperti apa? Oh. Enggak, setelah diaduk begini, rata, masuk ke drum. Di drum itu kalau nggak bocor, bisa 2 tahun. Itu telah masuk ke drum, berapa lama harinya bisa dikasihkan ke kambing Pak? Sebenarnya ini dicampur langsung kasih kan bisa Pak. Oh iya. Tapi lebih optimal, ada yang bilang minimal 3 hari Pak. Oh 3 hari baru bisa dikasih gitu. Tapi dengan tutup rapat itu. Bukan kalau idealnya Pak. Kalau misalnya ini baru diproses, langsung dikasih itu nggak masalah. Tapi kan ini butuh proses untuk memecah seratnya ini. Oke. Biologi tadi, pengolahan biologi pakai mikroba tadi itu. Ukurannya mungkin untuk rumput dengan air yang sudah diproses ini berapa Pak Rahman gitu Pak? Kadar airnya 30% Pak. 30% dengan total rumputnya. Jadi kalau misalkan gini, bukan kadar air itu, misalkan gini Pak, kalau rumput segar, kadar air kan 80% Pak. Iya. Makanya perlu diangin-anginkan. Kalau misalkan ngarit pagi, sorenya baru diproses. Kalau sore ngarit, paginya baru diproses. 30% itu kandungan di sininya Pak. Iya. Kita kan susah. Makanya kalau kemudian ini udah diproses begini, diperes ini nggak keluar air, berarti udah cukup Pak. Iya cukup. Jumlah rumputnya Pak mungkin Pak dengan ukuran air yang diberikan dengan ukuran air yang sudah diproses itu berapa Pak? Jumlah rumputnya banyaknya rumputnya. Tergantung ininya Pak. Drumnya. Oh iya. Jadi kalau misalkan kan nggak mungkin juga ditimbang Bapak. Iya. Kalau kira-kira itu Nggak masalah. nggak masalah Pak ya. Kebanyakan juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau terlalu banyak pakai ini, kan biayanya meningkat Pak. Iya. Oke. Sip. Jadi kalau misal 1 drum 200 ya? Iya. 150 gitu. 200. 200 itu paling enggak isinya kan berapa kilo ini? Berapa Bang? 300 kilo ya. Kan diinjek itu padet. Iya kan diinjek sampai padet. Tapi intinya dicacah dulu Pak Rahman ya. Ya, Rumput itu. rumput itu bersifat bulky Pak. Bulky itu ngembang. Iya. Makanya kalau misalkan jerami satu truk, Iya. tonasinya paling kan cuma 4 ton. Ini yang Tapi kalau sudah digiling jadi tepung, itu kan bisa 6 ton Pak. Kalau dalam pengiriman, dalam bisnis, ya saya bawa 6 ton sama 4 ton kan lain Pak. Oke. Berat. Kurangan. Pak kena ngandung setuju nih, total setuju. Kasih boksi dah langsung. Jadi yang penting bahan apa yang diolah, bukan hasilnya, bukan cara ngolahnya, tapi bahan yang diolah. Jadi kalau misalkan nasi diolah kayak apapun ya nilai gizinya kan nggak naik tinggi Pak. Yang bikin naik itu kan tambahannya. Bubur ayam yang bergizi itu kan daging ayamnya Pak. padahal ki awal negara. Sama tambahan kacangnya, kacang gulenya itu yang bikin gizinya bubur ayam itu naik, dan bukan bubur.
Ada laporan. Kasihan aja. Kalau biasanya 3,5. Telah gini dibiarkan atau langsung dimasukkan Pak Rahman? Ini harus diaduk dulu, Pak. Oh, diaduk ya. Jadi nanti kalau itu kan masih ada disemprot lagi, Pak. Diaduk. Sampai habis itu. Telah diaduk langsung dimasukkan ke tong. Ya, ganti. Nah, nanti kalau cara tadi yang 30% kadar air tadi itu, soalnya kalau dipegang begini kok netes airnya, berarti perlu ditambah bahan, Pak. Terlalu banyak berarti airnya. Oke. Oh, insya Allah. Kan di rumah itu banyak jerami dibakar-bakar semua, Pak. Ini tuh uang. Eman itu, Pak. Ya. Itu 1 tahun. Ya, kalau sudah tahu gini, Pak, kata saya. Dan perlu siap-siap ya teman-teman peternak, dianggap gila sama orang yang belum ngerti ilmunya. Kurang waras, masa jerami ngapain dikumpul-kumpul banyak begitu. Padahal kita ingin beternak kambing itu lebih perasa ke asin, atau kalau sapi ke manis. Nilainya mesti 200. Kambing lebih ke asin. Atau saya kebalik ya? Sapi lebih ke asin, kambing lebih ke manis. Sorry kebalik ya? Ini kalau Pak, asin bukan. Ini saya dekat-dekat. Saya naik dulu. Masukkan ke tong. Kan nggak keluar air tuh. Tapi kalau ini sama gini kan berarti terlalu banyak. Ayo juga. Diinjek sampai padat. Kalau nggak ada campuran, Harusnya ini 20, sama-sama nggak injek, jadinya 4 drum sama dulu lagi. Drum mahal. Ini lebih bagus lagi kalau pakai pabrik, itu sampai vakum di vakum. Jadi oksigen Ini diberikan bidangnya sudah senang banget. belum pakai plastik.